Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Biadab. Kalau mungkin sekali dua kali ngomong biadab, mungkin dianggapnya hilaf, itu kita masih maklum lah. Ini kok sering-sering gitu. Ini jangan-jangan nggak beres kayak si Sugeng ini orang. Sampurasun, Batu Pengdesaan Abdi warga Jabar Kabupaten Bogor. Masih Gunung Galuga yang sudah diobrak-abrik oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Biadab. Ngapa lu Bu tadi di tengah-tengah pembicaraan keselak lu ya? Hah? Keselak? Coba itu kamu lagi di pom bensin. Minum dah seliter mah pertama. Habis minum pertama coba lu ngemut korek gas. Enggak dong. Ini neneknya siapa sih? Kayaknya dia nggak diakui sama keluarga. Hinaan apa nih Kang nih yang diterima oleh Naya dan Akang nih? Kalau dari Naya ya hinaannya binatang itu binatang udah semua udah maksudnya udah masuk gitu ke DNIG, ke DM, ke komentar. Terus ada 1, 2, 5 kata-kata lonte, kata-kata ini mah cocoknya jadi LC. Kaget dong ya kan, yang punya podcastnya sama, gue juga kaget gitu. Sampai separah itu gitu ya. Kemarin kan juga dia bilang gimana rasanya digituin sama netizen, dibalikin gitu. Enak nggak gitu ya? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa aku yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar pemain nol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, seperti biasa kita mau ngebahas video-video yang lagi viral banget dan panas banget. Oke, pertama-tama gue ucapin terima kasih buat para sultan-sultan kita yang udah menyawer di video saya yang sebelumnya. Kayak ini terkait tentang Ibu Jahit yang kena mental itu, yang minta maaf itu guys ya. Dahani Zemok, audzubillah ya ibu itu, ya Allah kebangetan banget kata-kata ibunya. Sehat selalu ya Bang Momo. Terima kasih buat Hani Zemok, semoga rezeki kamu selalu bertambah ya. Kemudian yang keduanya ada Mutiara, sabar abang, sepanjang konten gergetan mulu. Salut buat Bapak Kadem, semoga aku bisa ngikutin jejakmu, bisa berbagi sama yang lain. Sehat terus Bapak Kadem, semoga Abang Momo juga. Sama Bang Momo juga. Terima kasih juga buat Mutiara. Ada Dita Cesire, ya ini kalau nggak salah dari London ini guys. Ya saya ucapkan banyak terima kasih, semoga rezekinya selalu berjalan dengan lancar. Dan penonton juga saya ucapkan banyak terima kasih. Langsung aja kita gas, kita menuju TKP and play. Dewan Podcast Rakyat, DPR. Wah, kalau di channel sebelah gue ngebahas ini DPR, Dewan Pembela Ruben. Oke, kalau Naya sendiri ini asli mana nih Kang? Naya ini istri saya kebetulan orang Bengkulu Pak ya. Oke. Nah dia tuh cuma numpang aja di Bengkulu, besarnya di sini di Bandung. Oke, jadi Naya ini hanya lahir di Bengkulu, tapi tumbuh kembangnya di kota Bandung ya. Betul sekali. Naya itu datang ke sekolah untuk menanyakan terkait program SSK tadi ya. Betul. Seperti apa? Iya. Oke, jawabannya gimana tuh? Jawabannya tuh kan ketemu staff kan di situ. Naya kasih lihat, Naya lulus program SSK-nya bagaimana ya? Untuk program SSK itu belum ada kejelasan terkait subsidinya. Jadi untuk program SSK ini bisa langsung dibayar dulu 1,8 juta di awal. Terus kalau misalnya program SSK itu tidak ada alias tidak diturunkan dari pemerintah, akan kitanya harus ngebayar lagi 2,7 juta itu sisanya. Setelah Naya bikin video, ini banyak banget yang nanya nih, katanya Naya disuruh ya bikin video tersebut ya? Enggak, Naya kemauan Naya sendiri. Naya tuh emosi, Naya kesel campur aduk, Naya takut ke sekolah lagi. Gimana kalau misalnya Naya ke sekolah gitu, kira Naya gitu kan? Oke, wajar lah ya. Karena saya dunia sekolah udah mulai apa? MPLS. Ini kan cuma sehari gitu ya. Hinaan apa nih Kang nih yang diterima oleh Naya dan Akang nih? Kalau dari Naya ya hinaannya binatang itu Binatang udah semua. udah maksudnya udah masuk gitu ke DNIG, ke DM, ke komentar. Terus ada 1, 2, 5 kata-kata lonte, kata-kata ini mah cocoknya jadi LC. Pokoknya yang parah-parah aja. Hinaan apa aja yang sudah diterima gitu ya. Ada yang manggil binatang, ada yang manggil lonte, terus ada yang manggil apa lagi tuh. Pokoknya kata-katanya kasar lah katanya gitu. Kaget dong ya kan, yang punya podcastnya sama, gue juga kaget gitu. Sampai separah itu gitu ya.
Kemarin kan juga dia bilang tai. Gimana rasanya digituin sama netizen, dibalikin gitu. Enak nggak gitu ya? Lah lu yang mulai, salah siapa? Habis pikir sama bapaknya, itu loh bocah SMP yang ngatain tai sama KDM kan sekarang terkenal, diundang podcast sana sini. Bapak nih, buat bapaknya dengerin, anak bapak terkenal itu bukan karena prestasi pak, karena moralnya bejat, ngatain tai sama KDM. Begitu loh pak, bapak harus sadar itu. Aneh saya sama keluarganya. Lagian kalau ada banyak yang ngebelain anak bapak nih ya, itu anak bapak tuh sedang diperalat, sedang dieksploitasi. Bukan karena abang bapak berprestasi. Kebetulan anak bapak menghujat KDM, yang mana KDM tuh musuh daripada lawan politiknya. Nah jadi mereka ngedukung anak bapak bukan karena prestasinya. Kebetulan aja dari mulut anak bapak keluar tai, dan itulah yang disenengin sama lawan politiknya. Artinya anak bapak itu sedang diperalat, sedang dieksploitasi. Kok bapak malah bangga? Kok bapak malah seneng, bukannya ditegur anaknya? Heran. Ini buat orang-orang tua ini ambil pelajaran nih. Jangan sampai ngaco pola pikir begini. Tuh rendah banget intelektual orang Indonesia ya. Ibu-ibu yang ngatain DM gubernur biadab tuh pasti bakal diundang dah sama podcast ini. Nih, sekalian gue bantu ya promosiin ya, walaupun gue kagak di endorse juga nih ya. Bagi kalian yang ingin diundang podcast ini, maka maki-makilah KDM, marah-marahlah ke KDM, hinalah KDM. Nanti diundang. Maka suatu saat nanti kalian bakal diundang sama podcast ini. Tuh ya, gue bantuin promosi walaupun gue kagak di endorse juga ya. Soalnya kebaca banget podcast ini. Yang diundang tuh orang-orang yang sebanding sama KDM, yang benci nggak suka sama KDM. Ketahuan banget itunya, nggak berimbangnya ini podcast. Bener-bener ya, gedak banget gue ngeliat podcast ini tuh. Bener kan sesuai prediksi kan. Nanti si emak-emak yang ngatain biadab juga diundang gitu ya. Kang Deddy Mulyadi, gubernur biadab. Assalamualaikum. Tar dulu teh. Ini pasti diundang nih yang ini nih. Oleh Kang Deddy Mulyadi, gubernur biadab. Ya. Assalamualaikum Ibu. Masya Allah ya Ibu begitu sangat semangat ya Bu ya. Masya Allah mengkritik tentang gunung tersebut ya. Tapi sudah dijelaskan oleh Bapak Gubernur ya Bu ya, yang sebenarnya bahwasanya bukan beliau yang nungababat gitu sanes beliau Bu. Ibu, tapi di sini saya merasa terganggu dengan ucapan Ibu yang mengatakan gubernur biadab ya. Padahal mah yang saya lihat, yang saya amati Ibu, beliau tuh sudah banyak sekali membantu masyarakat kecil, yang dimana kalau misalkan Ibu belum merasakan kebaikan beliau ya, manfaat dari beliau, tapi Bu, kita seharusnya ikut turut senang karena mempunyai gubernur yang sangat memperhatikan masyarakat kecil. Jikalau Ibu mungkin mengikuti YouTube-nya beliau, mungkin Ibu akan terketuk hatinya Bu. Mudah-mudahan ya. Coba Ibu. Kayaknya dia nggak punya hati teh. Oke, kita nggak bicara soal kebaikan dulu lah teh ya. Kita nggak bicara soal kebaikan, kita nggak bicara soal KDM tuh padahal kurang gimana sih gitu ya sama masyarakat Jabar. Oke, karena memang kita sadar bahwa beliau adalah pejabat. Kita geser itu dulu, masalah kebaikan. Karena pasti orang berpikirnya, itu mah pencitraan. Exactly, itu yang ada di dalam pikiran mereka. Menurut gue tuh dia kan udah ngerti, udah dewasa. Dan gue yakin dia punya keluarga, minimal tuh ada yang nasihatin gitu ya. Ini juga jadi pertanyaan gue tuh, bener nih ngomongin soal keluarga nih. Nggak punya keluarga ya si ibu itu ya? Gue ya dikasih tahu lah. Kalau mungkin sekali dua kali ngomong biadab, mungkin dianggapnya hilaf, itu kita masih maklum lah. Ini kok sering-sering gitu. Ini jangan-jangan nggak beres kayak si Sugeng ini orang. Dilihat deh YouTube-nya beliau ya. Di situ kan banyak sekali aktivitas beliau yang sangat terbuka ya, yang sangat transparan. Jadi Ibu bolehlah ya mengkritik, boleh komplain, tapi Bu sebaiknya dengan bahasa-bahasa yang baik,
yang sopan Bu. Saya aja sebagai masyarakat biasa ngerasanya aduh kok begini ya, maksudnya gubernur yang malahan mungkin di luar Jawa Barat pengen punya gubernur seperti Pak Deddy Mulyadi, kok ini dihina begitu ya, maksudnya dikatain biadab. Nah, biadabnya sebelah mananya Bu? Maaf, mungkin kalau misalkan buat mengkritik boleh-boleh aja kali ya, mungkin Pak Gubernur juga nggak akan gimana-gimana gitu Bu, kalau misalkan dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang sopan. Karena apa Bu? Karena yang keluar dari lisan kita takutnya kembali lagi ke diri kita sendiri Bu, begitu. Jadi lebih baik kalau mau mengkritik itu dicari tahu dulu kebenarannya seperti apa. Biheung lamun leres Ibu, upami leres eta teh ditebangna ku Pak Gubernur, tah ieu upami henteu leres kan kumaha bunya asana teh kumaha kitunya Bu, isi nabi mah. Dan sudah jelas ya. Manena mah teboga isin teh. Kalau punya malu mah nggak begitu sih. Kata gua aja ya harus pakai softtek tuh mulutnya. Ya kan? Emaknya siapa? Neneknya siapa sih ini orang? Ampurasun. Patu Pengdesa Rangabi warga Jabar Kabupaten Bogor. Oke, Sadur se-Jawa Barat se-Kabupaten Bogor. Saya posisi lagi ada di pom bensin, disebutnya Galuga ya, masuk Galuga padahal ini Cemplang ya. Ini saya mau tujuan ke Cibinong ya. Ada yang harus saya tanganin ya, permasalahan tetap masih Gunung Galuga yang sudah diobrak-abrik oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur biadab ya. Jelas ya, saya tidak akan takut walaupun diserang. Ngapa lu Bu tadi di tengah-tengah pembicaraan keselak lu ya, hah? Keselak. Coba itu kamu lagi di pom bensin, minum dah seliter mah pertama. Habis minum pertama coba lu ngemut korek gas. Ada bukti kagak kalau yang ngobrak-ngabrik penggundulan hutan Gunung Galuga yang lu sebutkan itu adalah Pak Deddy Mulyadi? Ada bukti kagak? Buktiin dong, lampirin dong pembuktiannya, jangan cuma pandai bacot-bacot doang lu, hah? Saking pandai bacotnya sampai gigi satu lu rontok. Ya Allah ya Rabbi, warga boleh kagak sih gua ngomong kayak begini sama orang yang lebih tua? Tapi ini mah orang yang lebih tua juga kagak ada buat kita ikutin, buat kita panutin begitu. Kagak ada nilai-nilai positifnya dari mulutnya, ya kan? Gemes gua. Lo kalau mau ngomong ngata-ngatain pada Deddy Mulyadi nyebut gubernur biadab gara-gara ada pembabatan habis di Gunung Galuga tersebut, buktiin sama buktinya ada kagak? Bukti kalau gunung tersebut itu digunduli oleh Pak Deddy Mulyadi. Kenapa lu kagak nanya sama bupati sama wakil bupatinya? Tanya dulu dong sama mereka ya, siapa gitu yang ngebabat terkait Gunung Galuga tersebut. Jangan langsung seserenteng sama Pak Deddy Mulyadi nyampe ngata-ngatain gubernur yang gue cinta, yang gue sayangi, nyampe disebut gubernur biadab. Lu tuh yang biadab. Ya Allah, ini emaknya siapa sih? Neneknya siapa sih? Coba dong kasih tahu dah ya. Ajarin tuh. Kasihan ntar kalau dia terus-terus sama perawakan kayak begitu, nanti abis satu giginya rontok, nanti bisa-bisa numbuh lagi 2 atau 3 itu ntar pada rontok tuh gigi. Tadi gue bilang ini emaknya siapa gitu ya. Kemarin juga gue sempat nanya gitu sih ya. Gue menyimpulkan dari kemarin tuh nggak ada yang jawab ini emaknya siapa. Kayaknya dia nggak diakui sama keluarga. Ya Allah ya Robi, kagak pengen sebenarnya gue ngomong kayak begini sama orang yang lebih tua, cuman sangat disayangkan. Ini orang kagak ada sekali bisa kita hargai, bisa kita hormati ya. Mana babarawakan Sampurasun ganeng, syate ganeng nya leung mun alus, leung mun pantes. Udah bye. Oke, sekarang kita akan masuk ke akun TikToknya Bapak KDM, teman-teman. Kita mau dengar updatean, kira-kira ada updatean apa? Karena gue denger Bapak KDM ini merespon terkait tentang begal ya, yang lagi rame banget di Bandung ya. Saya sebetulnya kemarin tuh mau ngebahas terkait itu, karena di Bandung ini lagi rawan guys, ya, lagi rawan begal di sana. Banyak konten kreator yang gede-gede lah ya, punya follower banyak. Sampai mohon-mohon gitu ya kepada gubernur, kepada bupati, ya wali kota, ya untuk segera ngurusin tentang hal ini gitu ya. Assalamualaikum, Sampurasun, Blujeng Enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada.
Terima kasih ya, berbagai pihak menyuarakan tentang kondisi keamanan di wilayah Bandung Raya karena munculnya banyaknya begal dan kejahatan kriminal lainnya. Selanjutnya saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda Jabar untuk secara teknis dan taktis melakukan pengamanan di seluruh wilayah Bandung Raya dan seluruh wilayah Jawa Barat, menempatkan aparat di titik-titik strategis bersenjata. Ini usulan saya, dan ini adalah bagian untuk menciptakan rasa nyaman dan rasa aman bagi warga masyarakat. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga keamanan lingkungan kita masing-masing, patroli di setiap RT-nya, di setiap RW-nya, di seluruh sudut-sudut strategis di wilayah kota dan desa yang menjadi potensi terjadinya aksi kriminal, pembegalan, perampokan, dan berbagai aksi kriminal lainnya yang meresahkan warga, termasuk geng motor dan tawuran antar anak muda maupun tawuran antar orang tua. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami akan terus berusaha memberikan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Polda Jabar persilahkan warga lawan begal, asal jangan sampai mati hampura. Nggak bisa. Itu bisa, Pak. Nggak bisa. Modar urusanna benang keluarga mah. Gaskeun lah. Pilihannya dua, modar di rumah sakit atau modar di tempat. Moal asa-asa, moal pakai HP. Soalnya begal oge dalam melakukan aksi nanti pandang bulu. Rek budak leutik, rek bapak-bapak, ibu-ibu anu kolot. Digas sama main bacok wae. Bahkan ayeuna mah baroga senjata, boga senpi, ayeuna Bapak Kapolda memang mempersilahkan untuk warga melawan begal. Tapi jangan sampai tewas, jangan sampai mati. Terus nu jadi pertanyaan, lamun kabablasan begalna kumaha? Apakah warga yang akan jadi tersangka? Apakah korban naik status jadi pelaku? Bingung, Pak, lamun misalkan diserahkan ke warga. Warga menang ngalawan gitu, tapi ulah sampai kodor. Manehna boga senjata, Pak. Warga masih bisa ngahindar, masih bisa ngalawan oge, geus alhamdulillah. Iya. Kumaha lamun misalkan warga arek ngalawan manehna mau beceng, geus nu paling bener mah begal, gangster, pokoknya mah pelaku-pelaku kriminalitas. Ya. Ulah diserenkeun ke warga atau warga jaga warga, ulah perketat keamanannya. Itu tugas Anda untuk melindungi warga. Karena jadi warga alias masyarakat sipil biasa mah serba salah, Pak. Urang ngalawan begana paeh, urang jadi pelaku. Urang ngalawan, urang elehnya urang paeh. Urang ngalawan, urang menang. Begalna pengkor, begalna lapor polisi, kan aya itu teh. Malah korban anu asup bui. Jadi geus ayeuna mah anu nguruskeun begal, aksi kriminalitas, geus we eta mah urusan polisi. Warga mah nggak mau tahu. Warga mah hayangna hirup aman, damai, tentram, sentosa. Urusan ukas gitu mah geus we. Ya, tugas pihak yang berwenang. Iya. Jadi masak Padang. Nah kalau orang Padang masak di rumahnya seperti apa? Oke, yang becah-becah. Apa mana warungnya, rumahnya? Itu di situ. Saya akan dapur-dapurnya. Uni namanya siapa? Riza saya, Pak. Uni Riza. Iya. Kerja apa suaminya? Itu mangkas rambut. Ayo. Ini sayur singkong ini, Pak. Sayur singkong. Bahannya ini. Ya, sama ikan. Nanti ikannya mana? Itu ikannya. Ikan apa? Ini ikannya. Ikannya dapat dari pasar. Beli tadi. Ikan laut. Iya. Ini gimana dicampur ikan? Itu pakai santan ini. Oh, ini santannya. Masukin sayurnya pakai ikan nanti. Udah dibumbuin. Bumbunya apa aja? Ini cabai giling, Nah, jahe sama kunyit. Nah, terus? Bawang merah, bawang putih itu aja. Gula merah. Bawang merah, bawang putih. Gula merah nggak Iya. dikasih? Ya enggak, kita nggak suka manis-manis, Pak. Oh, orang Padang masak nggak pakai gula? Nggak pernah. Ya cabai aja gitu. Nanti Ditambahin gula. ini dimasaknya? Ya udah dimasukin, tinggal mendidih. Ayo coba baru masukin. Sampai mendidih, baru dimasukin gitu, Pak. Lebih ke asin kan setahu gue Padangnya.
Ini namanya sayur apa? Sayur. Ini singkong. Heeh. Nanti ikannya dimasukin. Nanti dimasuki Ke kalau udah sini. mendidih semua ya. Berasnya sekilo berapa? Harganya gitu. Satu liter Liternya berapa? 14.000. Beli beras bagus. Ya. Berapa liter? Satu karung berapa? Satu karung 160. Beli 3 karung, 4 karung toh. 500. Alhamdulillah nih Pak. Nah, Makasih Pak. beliin deh nanti. Iya. Belikan, makan enak. Iya, makasih Pak. Dah, belikan Ya, makan makasih, enak. Pak, ya. Bagus masak buat suami sama anak-anak Iya, di tiap rumah. hari kadang kalau dibeli nggak enak Pak, nggak Iya, habis. beli nggak enak, masak Iya. enak. Karena kalau masakan ibu itu ada doanya untuk anak-anak, biar masakannya menjadi kebahagiaan. Berkah ya, Pak, ya. Menjadi berkah. Iya. Masakan ibu itu doa, bukan hanya sekedar masak. Nggak boleh dibungkus ini Bapak. Udah, aku udah makan kok. Tadi udah makan di rumah makan. Kan belum siang. Udah makan sih Bapak. Iya tadi karena nunggu lama ada acara. Masukin. Oh, nah, dah enak. Iya. Udah dicobain. Cobain Pak. Coba sini. Bapak mau. Ambil nasi aja. dulu Bapak. Sini, cobain. Nah, pakai nasi lah Bapak. Enggak. Saya Cobain. singkongnya enggak. Enggak. Ikannya. Oke guys, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir nih. Mohon maaf kalau ada kesalahan pada saat saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa kalian follow aku TikTok yang videonya gue reaction. Thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.